'Cause space makes me sad. Space makes me sad. Feeling like Pluto. You already knew that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadia Dewi Febriani. Di sini saya akan menjelaskan tentang Oedipus sang pengen atau Oedipus kompleks yang dicetuskan oleh Sigmund Freud dari mitos Yunani, yaitu kisah Oedipus Rex. Istilah ini atau istilah Oedipus kompleks dicetuskan oleh ahli bernama Sigmund Freud pada tahun 1899 dan secara tak formal digunakan hingga tahun 1991. Istilah ini diambil dari mitos Yunani yang bercerita tentang Oedipus Rex, seorang raja Tebes yang tanpa diketahui dirinya telah membunuh ayah kandungnya sendiri yang bernama Laios dan menikahi ibunya. Tokoh ini mencetuskan istilah ini guna merujuk suatu tahapan perkembangan psikoseksual pada masa anak-anak, di mana anak laki-laki menganggap ayah mereka sebagai musuh dan saingan dalam meraih cinta dan kasih sayang dari ibunya. Kecenderungan pria yang jatuh cinta kepada wanita yang lebih tua darinya adalah sebuah obsesi atas karakter ibunya. Kemungkinan sejak kecil si pria tersebut memiliki kedekatan secara emosional terhadap figur seorang ibu. Selanjutnya terdapat teori perkembangan psikoseksual Freud, yaitu salah satu teori yang paling terkenal sekaligus menjadi kontroversi. Dalam teorinya tersebut, Freud mengemukakan bahwa kepribadian seseorang berkembang melalui serangkaian tahapan pada masa anak-anak. Yang pertama ada fase oral, yaitu fase ini dimulai dari saat bayi dilahirkan sampai dengan usia 1-2 tahun. Pada fase ini, bayi merasa dipuaskan melalui makanan, ASI, dan kelekatan hubungan emosional antara anak dan ibu. Tahap ini memfokuskan interaksi yang terjadi melalui mulut bayi, sehingga perkarakan dan refleks mengisap adalah sangat penting. Yang kedua ada fase anal. Fase ini berkembang pada saat balita menginjak usia 15 bulan sampai dengan 3 tahun. Pada fase ini, balita merasa puas dan melakukan aktivitas buang air besar dan buang air kecil. Fase ini dikenal pula sebagai periode toilet training. Pada tahap anal, Freud mengemukakan bahwa fokus utama dari libido adalah pada pengendalian kandung kemih dan buang air besar. Konflik utama pada tahap ini adalah pelatihan toilet, yaitu di mana anak harus belajar untuk mengendalikan kebutuhan tubuhnya. Yang ketiga terdapat fase palik, yaitu fase ini berkembang pada anak usia 3-6 tahun. Pada tahap palik atau yang bisa disebut sebagai fase erotik, fokus utamanya adalah alat kelamin. Anak-anak juga sudah bisa menemukan perbedaan antara pria dan wanita. Yang paling menonjol adalah pada anak laki-laki, di mana anak suka memegangi penisnya dan kenyataannya, hal tersebut sering kali membuat marah orang tuanya. Freud juga mengemukakan masalah tentang Oedipus dan Elektra kompleks, yaitu tentang kelekatan anak laki-laki kepada ibunya dan juga tentang teori penis envy, yaitu di mana anak perempuan akan dekat kepada ayahnya. Kegagalan pada fase ini akan menciptakan kepribadian yang immoral dan tidak tahu aturan. Selanjutnya ada fase laten. Fase ini adalah fase yang terpanjang, berlangsung pada saat usia 6 tahun sampai 12 tahun atau usia pubertas. Pada saat ini, seorang anak dipengaruhi oleh aktivitas sekolah, teman-teman, dan hobinya. Kegagalan pada fase ini akan menyebabkan kepribadian yang kurang bersosialisasi dengan lingkungannya. Parade laten adalah saat eksplorasi di mana energi seksual tetap ada, tetapi diarahkan ke daerah lain seperti pengejaran intelektual dan interaksi sosial. Tahap ini sangat penting dalam pengembangan keterampilan sosial dan komunikasi dan kepercayaan diri. Yang terakhir ada fase genital. Fase ini berlangsung pada usia 12 tahun atau usia dimulainya pubertas sampai dengan umur 18 tahun, di mana anak mulai menyukai lawan jenis dan melakukan hubungan percintaan lewat berpacaran.
Dan pada masa ini pula seorang anak akan mulai melepas diri dari orang tuanya dan bertanggung jawab akan dirinya. Saya, Lisa Masita Devi, akan menjelaskan tentang munculnya Oedipus Complex. Oedipus Complex muncul pada salah satu tahap perkembangan seksual manusia, yaitu tahap palik, di mana setiap manusia pasti akan mengalami tahap ini dalam perkembangan seksualitasnya. Dalam tahap ini, anak laki-laki memiliki keinginan dan ketertarikan terhadap ibunya dan menginginkan ibunya secara utuh untuk rasa nyaman dan memenuhi kebutuhannya. Dalam tahap ini juga, sang anak akan memiliki hasrat untuk membunuh ayahnya akibat rasa cemburu terhadap cinta ibunya kepada ayahnya. Selanjutnya ada perkembangan Oedipus Complex. Dalam perkembangan ini, ada perkembangan seksual tidak sehat dan perkembangan seksual yang sehat. Dalam perkembangan seksual tidak sehat, ketika anak memiliki rasa cinta terhadap ibunya, anak tersebut dikatakan sedang dikuasai oleh ID, karena hasrat-hasratnya untuk memiliki sang ibu harus terpenuhi. Hasrat tersebut tidaklah memiliki norma yang ada di dalam realitas, sehingga bersifat agresif. Namun, pemuasan hasrat tersebut kemudian menemukan sosok penghalang, yaitu sosok ayahnya, yang juga memiliki rasa cinta kepada ibunya. Sehingga anak yang sedang dikuasai oleh ID akan memiliki hasrat untuk membunuh sosok ayahnya akibat kecemburuan. Kemudian ada perkembangan seksual sehat. Dalam perkembangan seksual yang sehat, anak yang sedang dikuasai oleh ID dan menginginkan ibunya mulai menemukan superego melalui sosok ayahnya. Anak merasakan ancaman dari ayah atau superegonya dan merasa takut akan hukuman yang diberikan superego bila rasa cinta terhadap ibunya tidak diapresiasikan atau diluapkan. Hal ini menyebabkan ego sang anak akan bernegosiasi dengan superego melalui represi terhadap hasrat anak di dalam ID. Ego anak akan membantu anak untuk mengenali sosok ayahnya, dan melalui proses pengenalan ini, anak tersebut akan menetralisir aspek yang dimiliki oleh ayahnya dan berharap bisa menemukan pengganti cinta sang ibu pada sosok orang lain, yaitu pasangannya ketika ia dewasa nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab Oedipus Complex. Yang pertama yaitu terlalu dimanja oleh ibu. Kedua, perilaku kasar ayah. Ketiga, membenci sosok ayah. Dan yang keempat, kedekatan dengan ibu yang berlebihan. Nah, faktor-faktor tersebut dapat memicu terjadinya kasus Oedipus Complex. Selanjutnya, saya akan jelaskan tentang gejala-gejala Oedipus Complex. Yang pertama, marah pada ayah yang menyentuh ibunya. Kedua, perasaan erotik kepada ibu. Ketiga, selalu bergantung kepada ibu. Keempat, cemburu terhadap ayah dan lelaki lain. Kelima, rasa kagum kepada ibu. Dan yang keenam, menganggap ibu sebagai kekasih. Lanjut, saya akan bacakan tentang kasus Oedipus Complex yang pernah terjadi. Nah, di sini ada kasus pemuda yang pacari nenek berusia 75 tahun diduga menderita Oedipus Complex. Oedipus Complex menyebabkan pemuda berusia 26 tahun dari Jateng bisa menjalin hubungan asmara terlarang dengan nenek yang usia 75 tahun. Bahkan, dari pengakuan pelaku hubungan asmara itu telah berlangsung sejak 2013. Nah, artikel tersebut didapat dari tribunjateng.com dengan judul Pemuda yang Pacari Nenek Berusia 75 Tahun. Nah, nanti bisa teman-teman baca sendiri untuk kasus ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.